Baik, Ibu bisa menjelaskan terkait dengan perkembangan pendidikan di sekolah ini untuk tahun 2021, Ibu? Iya, kalau untuk perkembangannya kan kita mulai dari Januari untuk tahun 2021. Januari kemarin kita melakukan pembelajaran daring karena seruan dari tim COVID ya, dari Iya. Kabupaten Maluku Tenggara. Karena kita berada pada zone kemarin, zone kuning ya, Iya. sehingga kita masuk pada pembelajaran daring Februari. Masuk pada Maret kita sudah seruan juga dari surat bupati, maka kita melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dan pelaksanaan kegiatan ujian sekolah yang berlangsung bukan secara daring, bukan secara tidak tatap muka, tetapi dilaksanakan secara tertulis di sekolah. Dan juga kita menggunakan komputer, dan setelah itu masih kegiatannya berjalan sampai saat ini. Anak-anak mungkin nanti kalau tanggal 3 nanti baru kita pengumuman kelulusan untuk siswa. Jadi untuk kelas 12, dan sekarang anak-anak kelas 12 sekarang sudah banyak yang sudah berada di luar untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ya, mempersiapkan diri mengikuti tes-tes dan sebagainya, tes mandiri maupun SBMPTN dan sudah dilaksanakan. Sedangkan anak kelas 11 dan 12 tetap berada pada koridor, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi tatap muka terbatas. Yang anak kita lakukan berlangsung dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu anak pulang. Jadi kita tidak ada jam istirahat. Kita belajar secara istilahnya sehingga jeda antara anak istirahat tidak ada, supaya jangan ada berkumpul atau berkerumun dan sebagainya. Seperti itu. Ibu mungkin di tahun ini di sekolah ini mendapatkan bantuan pembangunan. Uh, Sampai sekarang kita belum mendapat warning dari provinsi, belum ada. Kita belum tahu. Kalau tahun lalu memang ada. Tahun lalu Ya, ada. tahun lalu tahun 2020 kita dapat 2 ruang rehab, ruang kelas dan 1 ruang lab biologi. Tapi tahun ini belum ada ini. Perkembangannya kita belum tahu. Belum ada informasi dari Tapi informasi provinsi. dari provinsi. Ibu, kalau untuk penggunaan dana BOS sendiri di sekolah ini seperti apa itu? Kalau untuk dana BOS kan kita berdasarkan juknis. Iya. Berdasarkan juknis penggunaannya, kita juga menyusun RKAS, yang langsung dipresentasi untuk diketahui oleh kalangan intern sekolah dan juga komite. Kemudian juga kita membentuk tim juga, tim BOS. Ya. Jadi untuk ke tahap pertama sudah realisasinya sudah berjalan selesai, karena sistem yang kita lihat ini kan berjalan dulu baru dananya datang. Batas waktu dulu baru dananya datang, jadi sudah dananya langsung datang, kita selesaikan secara ini dan dalam bentuk pelaporan yang memang harus kita kirim ke pusat, kita kirim ke fisik ke provinsi. Dan ini sedang berjalan persiapan untuk dilaporkan pada tanggal 30 April ini di Ambon. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas provinsi. Dan ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh surat edaran yang sudah kami terima. Untuk jumlah guru dan siswa di sekolah ini jumlahnya berapa banyak, Ibu? Kalau kita jumlah gurunya, guru negeri kan agak sudah mengalami penurunan karena ada yang kita titipkan di sekolah lain, ada yang kembali ke dinas Sabang, ya, sehingga kita punya guru negeri mengalami penurunan, ya, 36 orang, sedangkan guru honor yang kita ini di sini sekitar 12. Iya, 12 guru honor. Pegawai juga kita honor 2 orang.
cukup banyak. Satpam saya 3. Jadi kita bayar semua dari dana BOS. Untuk jumlah siswa Ibu? Oh, kalau jumlah siswa kita kan kelas yang baru mereka selesai 176, kelas 2 165 kalau tidak salah ya. Memang sedang kelas 3, kelas 1 ini dia mengalami penurunan karena kemarin ya COVID ini, jadi banyak. Kita hanya dapatnya 142. Karena siswa. Tapi biasa standarnya kita kan di atas 60-an toh. Ya, tapi dia 60 70-an dia menurun tahun ini. Iya. Iya. Ibu, untuk proses belajar mengajar di sekolah ini kira-kira harapan kepala sekolah ke depan untuk guru-guru seperti apa dan murid-murid seperti apa? Iya, kalau harapan saya itu sekarang ini saya lebih mengarah kepada orang tua. Saya harapkan untuk orang tua, karena kita sudah tatap muka terbatas, orang tua banyak mengarahkan anak, karena sekarang itu guru utama sekarang orang tua. Dari kondisi COVID ini guru utama orang tua. Bagaimana untuk mengarahkan anak untuk ke sekolah, belajar. Karena kita punya kelas itu tidak sampai 12-13 orang masuk, tidak hadir. Maksudnya di kelas hanya sekitar 15-14 yang hadir. Ya, ada kelas yang sampai hanya 7 anak yang hadir di kelas. Ya toh? Kita mau keras kan tidak bisa karena ini sistem COVID. Jadi anak kalau dia mengatakan dia tidak ke sekolah, kita tidak bisa. Toh? Jadi kita tidak bisa memaksakan ini anak. Kalau dia lagi batuk, dia lagi flu, berarti tidak bisa ke sekolah. Nah, ya gitu. Jadi keadaan sekarang ini membuat kita juga mengalami dilema dari pihak pendidik, dari kita pihak sekolah. Keberadaan anak di sekolah yang saat ini sistem pembelajaran daring tidak berjalan, sistem pelajaran tatap muka terbatas kurang berjalan karena guru tetap ada sigap di sekolah tetapi anak. Itu yang pertama tentang orang tua. Juga harapan untuk guru-guru, karena sistem sekarang dibangun adalah banyak IT ya, jadi mengarahkan guru untuk banyak mengembangkan diri untuk mengikuti zaman saat ini. Kita tidak boleh berada pada kondisi yang sebenarnya yang dulu. Kita harus merubah. IT harus kita bangun, kita mengembangkan diri, dan juga kegiatan pembelajaran yang kita buat agar menyenangkan bagi anak, jadi untuk mereka merasa lebih enjoy. Dan untuk anak-anak walaupun pandemi diharapkan untuk lebih lagi mengembangkan diri dari juga sistem itu yang dibangun sekarang IT, dan juga banyak belajar di rumah. Mungkin seperti itu saja yang saya harapkan. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya seputar pendidikan di SMA Negeri 3 Maluku Tengah.